Saya Maulana Satyadi dengan NIM 24010101004 dari kelas SI 203 ingin mempresentasikan terkait presentasi yang berjudul Rangkuman Materi Kuliah Sistem Operasi sesi 7 sampai sesi 15, yaitu pemahaman komprehensif arsitektur dan manajemen sistem operasi modern. Yang pertama adalah deadlock dan starvation. Definisi deadlock adalah kondisi di mana beberapa proses saling menunggu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Dampak dari starvation adalah ini memicu kondisi di mana proses terus-menerus gagal mendapatkan akses sumber daya dalam waktu yang lama. 4 karakteristik penyebab deadlock dan starvation, yaitu pertama mutual exclusion atau sumber daya tidak dapat dibagi, hold and wait menahan sumber daya sambil menunggu yang lain, kemudian ada non-preemption yaitu sumber daya tidak dapat diambil paksa, kemudian ada circular wait yaitu siklus tunggu melingkar antar proses. Kemudian 4 strategi utama untuk menangani deadlock, yaitu pertama sistem operasi memiliki 4 strategi utama, yaitu pertama pencegahan, yaitu memastikan salah satu dari 4 karakteristik deadlock tidak pernah terpenuhi. Kemudian kedua yaitu penghindaran, yaitu memprediksi risiko alokasi dengan memeriksa status sebelum menyetujui permintaan. Kemudian yang ketiga ada deteksi dan pemulihan, yaitu mengizinkan deadlock terjadi lalu memulihkan melalui preemption sumber daya secara presisi. Kemudian yang keempat adalah pengabaian, yaitu pendekatan di mana sistem mematikan program secara otomatis atau pura-pura tidak tahu karena deadlock sangat jarang terjadi. Untuk yang keempat ini, sistem operasi juga membiarkan pengguna melakukan terminasi secara manual seperti entas dan segala macam dan sebagainya. Kemudian ada siklus hidup dan struktur proses. Proses sendiri adalah program yang sedang dieksekusi di memori fisik dan bersifat aktif, berbeda dengan file yang pasif. Kemudian struktur proses ada 3, yaitu program counter atau pelacak instruksi, stack atau penyimpanan data sementara dan parameter, data section atau variabel global. Nah, pertama untuk proses itu akan ada new, yaitu proses yang baru dibuat, kemudian ready, yaitu proses yang siap dieksekusi, kemudian ada running, yaitu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Kemudian keempat waiting, yaitu menunggu event tertentu. Kemudian yang kelima terminated, yaitu proses yang selesai dieksekusi. Kemudian ada manajemen proses dan komunikasi sistem. Proses control block atau PCB dan context switch itu adalah informasi proses yang disimpan dalam PCB. Saat CPU beralih tugas, terjadi context switch untuk menyimpan status lama dan memuat status baru dari PCB. Kemudian dalam manajemen proses dan komunikasi sistem ini ada IPC atau Inter-Process Communication. Untuk komunikasi antar proses, OS menyediakan mekanisme IPC melalui sistem pertukaran pesan secara langsung maupun tidak langsung, atau bisa disebut juga dengan mailbox. Ada 3 langkah dalam sistem penjadwalan proses, yaitu pertama long term scheduler, short term scheduler, dan medium term scheduler. Ada 3 sistem penjadwalan proses, yaitu long term scheduler, short term scheduler, kemudian ada medium term scheduler. Kemudian pada arsitektur client server ada socket, yaitu menggunakan IP dan port atau menggunakan jaringan. Kemudian ada RPC atau abstraksi pemanggilan prosedur jarak jauh. Kemudian ada RMI, yaitu interaksi objek jarak jauh menggunakan Java. Kemudian selanjutnya ada pengenalan thread dan multithreading. Thread merupakan unit dasar dari utilities CPU, sering disebut sebagai proses ringan, yaitu lightweight proses yang menghemat overhead sistem. Keuntungan multithreading yaitu pertama responsiveness, aplikasi tetap interaktif meskipun sebagian proses sedang diblokir atau sibuk. Kemudian ada resource sharing, yaitu berbagi memori dan sumber daya secara efisien antara thread
dalam satu proses. Kemudian ada keuntungan yang lainnya adalah ekonomis, yaitu pembuatan dan peralihan thread jauh lebih hemat waktu dan sumber daya sistem. Kemudian selanjutnya keuntungannya yaitu arsitektur multiprosesor, yaitu meningkatkan performa dengan mengeksekusi thread secara paralel pada core yang berbeda. Kemudian slide selanjutnya ada fungsi dan structure management memory. Fungsi utama dari struktur manajemen memori adalah mengatur, mengalokasikan, dan mendealokasikan ruang memori utama demi meningkatkan utilitas CPU serta efisiensi transfer data. Kemudian metode alokasinya ada dua, yaitu continuous atau berurutan, kemudian non-continuous atau tidak berurutan. Pada sistem pengelolaan penempatan data continuous, setiap program ditempatkan pada satu blok memori tunggal yang berurutan secara fisik. Setelah itu, pada non-continuous, program dapat dipecah menjadi beberapa bagian dan ditempatkan pada lokasi terpisah. Kemudian ada hierarki memori, yaitu pertama ada register, kemudian ada cache, kemudian ada memori utama, kemudian ada disk. Nah, tantangan utama dalam manajemen memori adalah fragmentasi internal, yaitu pemborosan ruang memori pada pemartisian statis. Hal ini disebabkan karena ukuran program jauh lebih kecil dibandingkan ukuran partisi yang telah ditetapkan, menyisakan ruang kosong yang tidak dapat digunakan oleh proses lain. Selanjutnya ada perbandingan FAT32 versus NTFS. Untuk sistem legacy seperti FAT32 memiliki spesifikasi utama batas file maksimal 4 GB dan kapasitas partisi hingga 2 TB. Jadi ketika kita memiliki file sebesar 8 GB, misalkan akan dipindah ke flash disk ukuran 32 flash disk dengan format FAT32, maka itu akan gagal karena maksimal file adalah 4 GB. Keunggulan partisi ini utamanya adalah tingkat kompatibilitas tinggi pada berbagai jenis perangkat keras dan sistem operasi. Kelemahannya adalah tidak memiliki fitur enkripsi, kompresi, dan sistem keamanan tingkat tinggi. Selain itu ada sistem berkas modern. Sistem ini dinamakan NTFS. Spesifikasi utama NTFS adalah mendukung skala penyimpanan masif dengan batas ukuran file dan kapasitas partisi hingga 16 KB. Keunggulan dari NTFS adalah memiliki fitur enkripsi yang transparan, kompresi kuota volume user, dan encoding nama file berbasis Unicode. Kelemahannya adalah NTFS ini kurang didukung oleh beberapa sistem operasi non-Windows secara native. Hal ini disebabkan karena NTFS ini adalah teknologi proprietari milik Microsoft. Selanjutnya ada kriteria dan algoritma penjadwalan CPU. Pertama, untuk kriteria optimal dan maksimalkan itu utilisasi CPU dan throughput. Kemudian kriteria optimal yang diminimalkan adalah turnaround, waiting, dan response time. Jadi untuk yang maksimalkan ini adalah menggunakan algoritma FCFS, yaitu first come dan first serve, itu algoritma utama. Kemudian SJF yaitu shortest job first, itu memproses job yang kecil dulu. Kemudian ada priority scheduling, kemudian ada round robin. Round robin ini bergantian. Jadi untuk sistem antrean yang lebih kompleks nanti akan digunakan multi-level queue dan multi-level feedback queue yang memisahkan proses ke dalam klasifikasi berbeda. Kemudian ada sinkronisasi proses. Pada konsep utamanya ada kondisi dan masalah, yaitu race condition, yaitu keadaan di mana beberapa proses memanipulasi data bersamaan secara concurrent sehingga hasil bergantung pada urutan eksekusi. Kemudian ada critical section, yaitu area kode di mana proses manipulasi data bersama. Diperlukan sinkronisasi untuk mencegah kegagalan konsistensi data. Selanjutnya ada pendekatan penyelesaiannya, yaitu solusi software. Pertama, solusi Peterson, yaitu menggunakan dua proses, dan algoritma bakery atau end proses. Kemudian ada perlu didukung oleh hardware, itu dukungan instruksi perangkat keras test and set.
Kemudian kriteria validitasnya ada pertama itu syarat sinkronisasinya ada mutual exclusion, yaitu hanya satu proses yang boleh mengeksekusi critical section pada satu waktu. Kemudian ada progress, yaitu kalau kosong kebutuhan proses mana yang masuk berikutnya tidak boleh ditunda tanpa batas. Selanjutnya ada bounded waiting, yaitu ada batas waktu tunggu bagi proses lain untuk masuk setelah mengajukan permintaan. Selanjutnya ada metode dan masalah sinkronisasi. Ada beberapa teknologi sinkronisasi yaitu Semaphores, yaitu sinkronisasi menggunakan variabel integer yang diakses melalui operasi wait dan sinyal tanpa besi waiting. Kemudian ada monitors, yaitu konstruksi bahasa tingkat tinggi yang otomatis mensinkronkan proses menggunakan variabel kondisi. Konsep ini diaplikasikan untuk memecahkan tiga masalah klasik sinkronisasi, yaitu pertama bounded buffer problem, kemudian kedua ada reader and writer problem, kemudian ketiga ada Deining philosopher problems. Selanjutnya ada memory virtual and demand paging. Memori virtual memisahkan memori logis user dari memori fisik, memungkinkan eksekusi proses dengan logical address space melampaui RAM fisik. Kemudian ada demand paging dan page fault. Itu yang didukung oleh demand paging di mana page dipindahkan dari disk ke memori fisik hanya saat dibutuhkan. Page table menggunakan valid invalid bit untuk melacak status. Jika proses mengakses halaman invalid terjadi page fault, memaksa OS memuatnya dari disk. Ya ini seperti sistem swap. Kemudian ada memory map file. Terdapat juga mekanisme memory map file untuk memetakan blok file disk langsung ke memori fisik guna mengoptimalkan proses pembacaan data. Selanjutnya ada page replacement and tracing. Saat memori fisik penuh, OS menjalankan page replacement untuk mengganti page di memori fisik dengan page baru dari disk. Algoritma penggantiannya yaitu meliputi FIFO, itu mengganti page yang paling lama berada di memori. Kemudian optimal atau OPT yaitu mengganti page yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu terlama, berfungsi sebagai acuan teoritis terbaik untuk yang OPT ini. Kemudian ada LRU, yaitu Least Recently Used. Itu mengganti page yang paling lama tidak digunakan di masa lalu berdasarkan prinsip lokalitas. Kemudian ada second change, yaitu algoritma clock yang menggunakan bit referensi untuk memberikan kesempatan kedua pada page sebelum diganti. Terdapat dampak kegagalan alokasi frame, yaitu fenomena thrashing. Jika alokasi frame kurang, sistem dapat mengalami thrashing. Thrashing adalah fenomena di mana proses jadi sangat sibuk melakukan swap in dan swap out terus-menerus, membuat utilitas CPU anjlok. Jadi kalau misal memori sangat penuh di RAM dan swap itu, maka dia akan terjadi fenomena thrashing. Kemudian untuk slide selanjutnya ada keamanan sistem komputer. Ada 3 level keamanan, yaitu keamanan eksternal, interface pemakai, dan keamanan internal. Pada keamanan eksternal, terdapat perlindungan fisik terhadap fasilitas komputer dari penyusup dan bencana alam. Seperti contohnya di ThinkPad, misalkan sebagai contoh kecilnya, di ThinkPad itu ada yang namanya proteksi pembongkaran. Jadi kalau dibongkar dia akan meminta input untuk supervisor key. Jadi kalau dibongkar dan dipasang lagi dia nggak otomatis nyala, harus masukkan supervisor key untuk memastikan pemiliknya yang buka, bukan dibuka orang tidak dikenal. Kemudian ada interface pemakai, yaitu identifikasi dan autentikasi pengguna untuk memastikan hak akses yang sah. Kemudian yang untuk keamanan internal yaitu pengamanan internal pada level sistem operasi, program, dan integritas data. Seperti contohnya kalau di Microsoft itu menggunakan antivirus, dan kalau di Linux ada SE-Linux, UEFI. Kemudian aspek kebutuhannya ada kerahasiaan, yaitu menjamin informasi dalam sistem
yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian integritas, yaitu menjamin sumber daya sistem tidak diubah secara tidak sah atau tanpa otoritas. Kemudian kebutuhan ketersediaan, yaitu menjamin sumber daya sistem selalu siap diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian ada beberapa kategori ancaman, yaitu interupsi atau ancaman terhadap ketersediaan layanan atau sistem yang menjadi rusak atau tidak aktif. Kemudian ada intersepsi, yaitu ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak yang tidak berwenang menyadap informasi. Kemudian ada modifikasi atau ancaman terhadap integritas, yaitu mengubahan data sistem oleh penyusup. Kemudian ada fabrikasi, itu ancaman terhadap integritas yang berupa penyisipan objek atau pesan palsu ke sistem. Selanjutnya ada keamanan dan pengamanan sistem. Keamanan dan pengamanan sistem ini ada metode autentikasinya, ada pengamanan melibatkan metode autentifikasi berbasis pengetahuan seperti password, OTP, dan challenge response, serta identifikasi fisik menggunakan sidik jari, sidik suara, atau kartu magnetik. Selain itu, untuk mekanisme pengendalian akses, ada mekanisme pengendalian akses yang diimplementasikan secara sistematis dan aman melalui penerapan structure access control metric atau access control list atau capability list. Untuk taksonomi program yang jahat, yaitu ada bacteria, yaitu ini termasuk kategori malware. Kemudian ada logic bomb, ada trapdoor, trojan horse, virus, dan worm. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.